Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, jangan setengah-setengah. Kalau memahami Islam setengah-setengah, maka kita ketemu orang Islam yang munafik, kita ketemu orang Islam yang fasik, kita ketemu orang Islam yang zalim, kita ketemu orang Islam yang sombong banget, kita ketemu orang Islam yang kenapa dia begitu? Karena dia belajar Islamnya cuma setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Cara yang terbaik mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam dan sholawat semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita, di dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, alhamdulillah bulan Ramadan telah kita selesaikan. Selama di bulan Ramadan kita melaksanakan shaum, melaksanakan membaca Al-Quran, salat tarawih, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua kita tuntaskan karena kita ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar tahun depan Allah masih memberikan kita umur untuk melaksanakan shaum Ramadan. Amin ya mujibas sa'id. Jamaah salat Id rahimakumullah, ibadah di dalam ajaran Islam itu ada dua. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu adalah ibadah hablum minallah. Kita shaum Ramadan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Kemudian kita melaksanakan sholat,
tarawih, fardu, sunnah yang lainnya, berinfak, sedekah, itu ibadah kita lakukan semua berkaitan ibadah hablum minallah. Sering kita mendengar, bahkan ada hadis mengatakan selesai Ramadan memasuki Idul Fitri, kita menjadi suci, kita menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir. Dosa kita diampuni. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, Allah akan ampuni segala dosanya. Pertanyaannya, dosa yang mana yang diampuni Allah? Tentunya dosa yang diampuni Allah adalah dosa hablum minallah. Allah mengampuni dosa-dosa hablum minallah. Kita ini manusia Pak, punya dosa kepada Allah. Allah ampuni insya Allah. Bagaimana dosa manusia? Hablum minannasnya belum selesai. Bagaimana kita sesama masyarakat? Bagaimana hutang piutang antar tetangga, antar warga, itu masih ada dosa hablum minannas. Hablum minallah selesai. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nabi Adam alaihi salam pernah berdosa kepada Allah, diusir dari sorga. Ketika diusir dari sorga, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kata Nabi Adam, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu doa Nabi Adam ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah. Allah ampuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di depan orang-orang kafir di Mekah, disapa oleh Ummi Maktum yang tua, buta, renta. Ya Rasulullah, Nabi cuek. Nabi diam. Disapa kembali, ya Rasulullah, Nabi cuek, Nabi diam. Siapa yang marah? Allah yang marah. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hei Muhammad, kata Allah, kenapa engkau bersikap berwajah masam, bermuka masam, cuek kepada Ummi Maktum yang tua, buta, renta? Dapat teguran dari Allah, Pak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menyalami Ummi Maktum, mempersilahkan dulu bersama dan minta maaf. Itu hablum minannas, selesai. Timbul pertanyaan, Ustaz, Nabi itu kan maksum, terpelihara dari dosa. Kok bisa? Ketika Nabi cuek kepada Ummi Maktum, yang muncul sifat kemanusiaannya. Ketika Allah menegur dengan turunnya wahyu, maka muncul kembali sifat kerasulannya. Kadang kan Pak, kita ini suka jaim Pak, jaga image, sombong sama orang, sombong sama tetangga, iri hati dengki sama orang, iri hati dengki sama tetangga, mulutnya nggak bisa dijaga. Itu dosa hablum minannas. Kita Idul Fitri, bagaimana hablum minallah kita beres kemarin Ramadan? Bagaimana dosa kita hablum minannas? Jangan gengsi untuk saling memaafkan. Jangan merasa hebat untuk saling memaafkan, saling minta maaf. Suami jangan gengsi minta maaf kepada istri. Istri jangan gengsi minta maaf kepada suami. Pemimpin juga begitu, jangan gengsi minta maaf. Inilah momentum Idul Fitri. Saling memaafkan. Kalau ada jalan mengatakan, aneh maafin dosa ente, tapi utang bayar ya, utang bayar, utang tetap dibayar. Hablum minannas belum selesai. Ayolah jamaah rahimakumullah, kita harus memahami makna Idul Fitri. Kembali berbuka, kembali suci, kembali bersih. Yang tadinya haram dimakan di bulan Ramadan, Idul Fitri kita menjadi halal. Makanya ada istilah halal bil halal. Halal bil halal yang tadinya haram menjadi halal. Nah inilah jamaah sekalian. Dan ternyata Ramadan kemarin banyak kita saksikan.
Orang-orang yang tidak puasa, nggak usah kaget Pak Bu kalau ada orang nggak puasa. Kenapa? Karena yang Allah panggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Bukan Allah panggil orang Islam. Ada kan Pak orang Islam nggak puasa? Banyak. Puasa kagak lebaran duluan. Puasa kagak sibuk beli baju duluan. Ada Pak orang Islam kayak begitu? Ada nggak Bu Pak orang Islam nggak sholat? Ada. Sholatnya cuma setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang sholatnya cuma seminggu sekali, hari Jumat doang. Itu orang Islam, tapi Allah panggil orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang bertakwa. Islam di Quran dikatakan udkhulu fis-silmi kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Jangan setengah-setengah. Kalau memahami Islam setengah-setengah, maka kita ketemu orang Islam yang munafik. Kita ketemu orang Islam yang fasik. Kita ketemu orang Islam yang zalim. Kita ketemu orang Islam yang sombong banget. Kita ketemu orang Islam yang kenapa dia begitu? Karena dia belajar Islamnya cuma setengah. Al-Quran mengatakan belajar Islam, beragama Islam kafah, menyeluruh. Apa itu menyeluruh? Totalitas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan ikrar ini dari dalam sholat. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah mari kita pahami. Bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa? Ada 4 Bapak Ibu kalau kita ingin menjadi orang bertakwa sesuai Al-Baqarah 183. Ta'allakum tattaqun. Yang pertama harus punya iman. Untuk bisa menjadi orang bertakwa harus punya iman. Bapak Ibu, orang beriman itu orang yang sehat walafiat. Orang beriman itu orang yang nggak punya penyakit, Pak. Itu orang beriman. Orang beriman itu nggak mikirin dunia. Karena orang beriman memahami dunia ini la'ibun walahun, permainan, mata'ul ghurur, senda gurau. Orang beriman. Jadi nggak perlu tuh orang beriman sakitnya asam urat, diabetes, kolesterol, ya Allah. Berarti dia masih mikirin dunia itu. Memikirkan ada darah tinggi, masih mikirin dunia. Orang beriman itu nggak boleh. Kata siapa? Kata Quran ini, kata Quran hadis Nabi. Pengen jadi orang bertakwa, iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, punya prinsip. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang ke dia dengan membisikkan kata-kata Allah takhafu, kamu jangan takut masalah hidup ini. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih dalam kehidupan ini. Ini komitmen orang beriman, Pak Bu. Pengen jadi orang bertakwa, iman dulu. Gimana iman? Tuh orang-orang Islam di Gaza, Pak, imannya kuat itu, udah kata mati. Sekarang lagi dibantai sama Israel, orang-orang kaum muslimin di Gaza. Dia mengatakan Ramadan ini saya tidak takut mati, saya serahkan kepada Allah. Meskipun ada senjata berdesing, pesawat lewat, tawakkaltu ala Allah. Tuh iman. Memang Ustaz, iman itu kan naik turun, Yazid waya terus. Iman itu kan kadang naik kadang turun. Nah makanya iman ini harus kita jaga. Kita upgrade, kita perbaharui. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang bertakwa harus punya amal saleh. Amal saleh itu praktek, karena agama Islam itu Bapak Ibu agama praktek, bukan agama teori. Praktek bahasa Al-Qur'annya amal saleh, bunyi ayatnya banyak. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang praktek. Saya beramal soleh. Apa amal soleh? Sholat. Amal itu cuma 2. Ada amal saleh, ada amal salah. Hari ini kita sholat Id, pulang sholat
Biasanya kan kalau lebaran gini kan serba baru ya Pak, sendal baru, sepatu baru. Nah, jadi amal saleh ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu sebutir zarrah, Allah balas. Siapa orang berbuat ketidakbaikan, meskipun ketidakbaikan sebutir zarrah, Allah balas. Apa itu zarrah? Zarrah itu sebutir pasir. Meskipun kita kebaikan atau kejahatannya cuma sebutir pasir, ada balasannya. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, jamaah sekalian, kalau kita ingin jadi orang bertakwa, harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu agama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jangan iman doang akhirnya sesat. Apa buktinya? Saya udah telepon Allah besok Idul Fitri, sesat karena gak punya ilmu. Hebat banget udah telepon Allah. Ada Pak ya beritanya ya? Ada telepon Allah. Dia punya iman tapi gak punya ilmu. Ada orang punya ilmu tapi gak punya iman, merusak. Korupsi, manipulasi. Kata Profesor Mahfud MD, Republik Indonesia ini negara kaya raya. Kalau nggak ada korupsi pertambangan, kalau nggak ada korupsi perikanan, kalau nggak ada korupsi kehutanan, rakyat Indonesia itu terkepala dapat 20 juta nggak usah kerja. Itu kata Profesor Mahfud MD. Kenapa kita banyak korupsi? Karena pinter-pinter itu Pak, punya ilmu tapi nggak punya iman, makanya dia korupsi. Itu pejabat kita begitu Pak. Makanya saya melihat Pak, Bu, di media sosial ada pejabat umroh Ramadan, cakep. Umroh Ramadan cakep nggak? Cakep. Itu ibadah hablum minallah. Pulang umroh kebijakannya menyengsarakan rakyat, brengsek dia. Hablum minallah nggak benar tuh pejabat. Dia hanya mikirin ibadah hablum minallah, tapi kebijakannya menyengsarakan rakyat, bukan mensejahterakan rakyat. Cuma dia ente umroh. Ilmu, makanya perlu ilmu kalau menjadi orang bertakwa. Jadi ada masjid cakap al-mu'minin, belajar. Ada masjid sih belajar menurut ilmu. Yang keempat, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah melainkan beribadah kepada Allah diperintahkan hanyalah untuk keikhlasan. Ada guru ngaji, saya sering temui Bapak Ibu, guru ngaji, saya tanya, Ustazah, berapa gaji guru ngaji? 300.000 Ustaz. Ya Allah, 300.000 guru ngaji. Kan harus ikhlas Ustaz. Ikhlas bukan berarti harus nggak dibayar. Ibu punya anak, punya keluarga, perlu juga sejahtera. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya jamaah sekalian, di zaman Nabi itu berdakwah didampingi orang kaya. Bahkan istri Nabi Khadijah janda kaya Pak, jangan yang miskin. Kaya. Buat dakwah. Abu Bakar As-Siddiq hartanya banyak, ya Rasulullah, ini aku belanjakan di jalan Allah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kaya, belanja di jalan Allah. Jadi jamaah sekalian, ikhlas bukan berarti ya terserah, bukan, tapi harus diperhatikan oleh dunia, orang-orang kaya, bagaimana jalannya dakwah di Allah, bagaimana menjadi orang-orang bertakwa. Inilah jamaah sekalian yang harus jadi bahan renungan kita. Selesai Idul Fitri ini terbukti takwa atau tidaknya kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita. Dan selesai ini kita bermaaf-maafan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga, anak. Kita maaf kepada orang tua dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jangan kita jaga image. Jangan kita merasa malu. Kalau kita punya salah, akui. Kita sebagai manusia pasti punya salah. Karena manusia itu al-insan, makhluk manusia. Tempatnya salah dan tempatnya tidak.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Al-Mukminin RW 06 Serdang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.